Nasi kuning low budget untuk ulang tahun anak. Ada yang bisa tebak kalau ini semuanya habisnya tuh nggak nyampe 150 ribuan. Padahal ini aku bikin 10 porsi dan sisanya tuh masih banyak lagi. Gimana? Jadi lebih hemat kan bunda-bunda? Jadi kalau kapan-kapan dedenya ulang tahun atau mau bagi-bagi nasi kuning, kalian bisa jadikan ini sebagai referensi. Untuk isiannya juga lumayan. Di sini aku pakai ayam ditepungin dan ukurannya juga lumayan gede-gede banget. Udah gitu ada mie, ada sambal goreng kentang, terus ada lagi orek tempe kacang yang manis. Dan di sini kita kasih hiasan lada-lada biar looknya tuh bagus gitu. Sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi kalian bisa tambah semangka di tengahnya atau mau ditambah lagi sama telur ya. Karena ini kita udah kesiangan, nggak ada waktu untuk itu semua. Jadi kita bikin nasi kuning simple untuk ulang tahun. Ini sebenarnya bukan untuk ulang tahun tapi kita kasih buat ya pengen bancaan tipis-tipis gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan di sini aku akan sepil kita pakai apa aja dan harganya berapa aja untuk budget-budget yang kita pakai ini semua. Untuk ukuran berasnya di sini kita pakai 1,5 kilo beras, tapi di sini kita lebihannya tuh banyak banget, kayaknya untuk 1 kilo udah lebih dari cukup ya. Kemudian kita kasih bumbu, kita kasih santan juga biar gurih. Kalau kalian mau resepnya kita akan buatin lagi di part 2-nya. Untuk 1,5 kilo beras harganya kurang lebih 20.000. Kemudian untuk ayamnya ini kita cuma pakai 1 kilo, kita potong besar-besar jadi 12 bagian. Dan harganya cuma 32.000 aja, dan disitu juga masih lebih banyak banget dan jadinya tuh kentakinya jadi besar-besar banget. Kemudian untuk tempenya kita pakai 4.000, udah dapet 1 kotak besar. Kemudian kita pakein tambah kacang, kacangnya cuma 1 ons aja, harganya berapa ya? Kalau nggak salah cuma 5 ribuan aja. Dan lihat deh, kentakinya jadi besar-besar banget kan, udah gitu keriting-keriting lucu banget dan rasanya gurih. Ini kita untuk tepung bumbunya juga ngeracik sendiri, jadi kita nggak beli yang instan karena rasanya biar lebih crispy. Dan kemudian kita tambah lagi untuk sambal goreng kentangnya. Kentangnya di sini aku cuma pakai 1/4 dan ati ampelannya juga cuma 1/4 juga. Untuk kentangnya 1/4 6.000. Oh, setengah kilo deng. Sorry, untuk kentangnya setengah kilo tuh 6.000 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau untuk ati ampelannya 8.000. Dan untuk daun ladanya cuma 3.000 doang tuh udah dapat segitu banyak. Untuk minyak kita pakai 2 pack, 1 packnya harganya cuma 6.000 aja, jadi totalnya 12.000. Ditambah sama sawinya kalau nggak salah 2.000 aja, dikasih wortel sedikit biar warnanya cantik. Dan kita kasih irisan-irisan bakso ikan biar lebih mantep ya. Dan kalau kalian mau bikin sambal juga lebih mantap lagi ya. Di sini aku udah nggak bikin sambal, makanya itu kita untuk sambal goreng kentangnya udah kita maksimalkan pedasnya. Atau kalau misalnya kalian nggak mau ribet juga bisa ditambah sambal saset atau bisa ditambah dengan saus ya. Dan ini karena ini memang dibagi untuk anak-anak kecil, jadi memang nggak bikin sambal gitu ya guys ya. Dan biar makin cantik untuk nasi kuningnya jangan lupa ditambah sama irisan cabai merah biar bagus banget. Dan ini kalau kalian tanya kenapa kok nggak pakai sarung tangan, karena tuh ribet banget ya kalau pakai sarung tangan, harus nempel sana sini dan nantinya jadi kayak susah gitu loh. Tapi tenang aja karena di sini kita udah cuci bersih tangan kita ya, dan dipastikan udah steril karena di sini kita juga ikutan makan guys, jadi nggak mungkin kalau ini nggak steril ya. Untuk minyak kasih banyak-banyak aja meskipun nasinya nggak terlalu banyak ya, jadi nanti kalau misalnya kurang kalian bisa nambah lagi gitu ya. Menurut kalian dengan budget segitu udah dapet nasi kotak yang seperti ini tuh gimana? Udah lumayan bagus atau terlalu kemahalan guys? Karena kalau beli nasi biasanya segini, 1 kotak paling enggak harganya masih 30 ribuan.
Dan kalau seandainya kalian mau lebih mewah lagi tuh bisa ditambah sama telur Bali, terus ditambah sama kerupuk, dan ditambah sama yang lainnya. Menurut aku sih ini udah lumayan banget ya dengan budget segitu, jadi kita bisa lebih hemat beberapa ratus ribu ya kan. Dan ini nanti tinggal kalian tambah sama snack box yang isinya kayak kue-kue pasar atau donat-donat gitu bisa ya guys. Nah, gimana? Lumayan kan untuk harga segini, dan ini untuk kotaknya aku milih yang sekat 5 karena emang sengaja aku isinya tuh nasi kuning, kemudian ayam, mie, ada sambal goreng kentang, sama ada kering tempe kacang. Dan untuk boxnya di sini aku pilih ukurannya yang paling gede. Untuk box sama dalamannya tuh harganya cuma 1.500 per piecesnya. Murah kan? Jadi jauh lebih hemat pokoknya ya kalau kalian tuh bikin sendiri. Tapi ya gitu ya, agak cucian jadi banyak, tapi kan gak apa-apa, ada seneng tersendiri gitu bisa buatin anak kesayangan kita dengan kreasi-kreasi kita di rumah ya kan. Sejauh ini bunda-bunda gimana nih? Kalau lagi ada acara-acara gitu sukanya pesen atau bikin sendiri? Sebenarnya kalau bikin sendiri tuh kita bisa sesuaikan rasa sesuai yang kita mau ya. Udah gitu nasinya punel, enak, gurih. Dan untuk rasa-rasanya juga bisa premium. Kalaupun beli kita harga 28.000, 27.000, nasi kuningnya masih kurang oke ya, karena aku biasanya tuh kalau ada acara-acara selalu beli, dan terakhir beli kemarin rasanya tuh kurang pas gitu ya, nasi kuningnya hambar, terus pokoknya kurangnya tuh gitu ya. Dan ini aku bikin udah pas banget sama sesuai yang aku mau. Untuk resep-resepnya ini dari beberapa resep aku jadikan satu, aku pilah-pilah. Seandainya kalau kalian pengen tahu rasa dari nasi box yang aku bikin ini, kalian boleh tulis kolom komentar dan kalian bisa coba gimana antara satu resep dengan resep yang lain. Menurut aku ini nasinya udah pas banget, gurih, punel. Untuk asin gurihnya juga pas banget, apalagi yang paling favorit di sini kata orang-orang adalah nasi kuningnya, kemudian tempe keringnya, dan ayam crispy-nya, juga sambal goreng kentangnya. Kalau sambal goreng kentangnya aku bumbunya mix ya guys ya, jadi nggak murni bumbu dari aku sendiri. Nah ini untuk tampilan akhirnya kita tinggal tambah kerupuk udangnya sama pelengkap alat makannya, dan juga dikasih tisu jangan lupa biar tampilannya lebih cantik. Menurut kalian apa nih yang perlu ditambah di dalam nasi box ini? Jangan lupa tulis kolom komentar, subscribe, like, dan share. Terima kasih.